Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya Waalaikumsalam pada siang hari warahmatullahi ini? wabarakatuh. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah kita bisa dipertemukan untuk pertemuan ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin bisa dipimpin oleh Ketua Kelas, Mas Udin. Ya, baik, Pak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih pada Mas Udin. Pada mengenai peralatan-peralatan kantor. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inventarisasi. Mungkin bisa Bapak tunjukkan PowerPoint-nya sebentar. Bisa dilihat dengan jelas ya PowerPoint-nya, anak-anak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inventarisasi. Sebelum Bapak mulai, adakah yang bisa berpendapat mengenai gambaran singkat inventarisasi itu seperti apa? Mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Saya Dimas Dito, absen 69. Jadi Ya, Mas Tito. inventarisasi itu adalah pencatatan jumlah dan kondisi suatu barang. Seperti itu, Pak. Ya, bagus Mas Tito, berani berpendapat. Mungkin ada yang lain yang mau berpendapat? Mas Ahmad mungkin mau berpendapat? Saya berpendapat ya, mungkin Bapak lanjutkan saja. Pengertian inventarisasi. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti barang-barang. Jadi inventarisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Jadi di sini jika ada barang-barang milik perusahaan dapat dicatat mengenai jumlah dan kondisinya untuk dilakukan penataan untuk menggunakannya secara baik dan benar sesuai peraturan perusahaan tersebut. Kemudian inventarisasi dilakukan dalam rangka penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau perusahaan swasta. Inventarisasi juga memberikan masukan yang sangat berharga bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi inventarisasi ini cukup penting bagi perusahaan maupun negara yang dilakukan guna mengawasi jumlah barang maupun kondisi barang tersebut. Kemudian ada tujuan dari inventarisasi. Mungkin ada yang bisa membantu Bapak membacakannya. Mas Udin mungkin bisa membantu Bapak membacakan tujuan dari inventarisasi ini. Baik, Pak. Siap. Tujuan inventarisasi. 1. Untuk menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah instansi atau perusahaan. Kedua, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol terhadap penggunaan keuangan negara. Ketiga, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Keempat, agar membantu merencanakan, menyalurkan, memelihara, dan menyimpan aset yang dimiliki instansi atau perusahaan. Kelima, sebagai pedoman untuk menghitung
kekayaan yang bersifat material atau selain uang. Selanjutnya, alat untuk mempercepat proses pembuatan laporan yang akan disampaikan kepada atasan. Selanjutnya, untuk memudahkan perusahaan atau instansi melakukan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana sebagai bahan rujukan jika terjadi kecurangan pegawai atau pencurian dalam perusahaan atau instansi. Untuk yang terakhir, untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuk barang termasuk barang hibah atau pemberian. Gitu, Pak. Terima kasih Mas Udin ya. Di sini bisa Bapak jelaskan poinnya satu persatu secara singkat saja ya. Yang pertama, menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah instansi atau perusahaan, yaitu maksudnya yaitu untuk menjaga barang-barang tersebut agar tetap dapat digunakan dan apabila rusak bisa segera dicari penggantinya. Kemudian sebagai pelaksanaan kontrol terhadap penggunaan keuangan negara. Ini di sistem pemerintahan, inventarisasi digunakan sebagai pengontrolan terhadap keuangan yang diberikan negara sudah digunakan sesuai semestinya atau belum. Kemudian menjadi bahan pertimbangan pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Apabila barang yang dimiliki sebuah perusahaan atau negara mengalami kerusakan dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki barang tersebut atau bahkan membeli barang tersebut secara baru. Kemudian untuk membantu merencanakan, menyalurkan, memelihara, dan menyimpan aset yang dimiliki perusahaan. Jadi inventarisasi dilakukan untuk menjaga aset tersebut menjadi milik perusahaan dengan dituliskan di daftar buku inventarisasi. Kemudian sebagai pedoman untuk menghitung kekayaan yang bersifat material. Jadi di inventarisasi tersebut dituliskan jumlah barang dan mengenai jumlahnya dapat dihitung kekayaan perusahaan tersebut sesuai harga barang-barang tersebut. Kemudian alat mempercepat proses pembuatan laporan yang disampaikan kepada atasan. Dalam inventarisasi ini dilakukan secara berkala untuk laporan dalam rapat tahunan perusahaan tersebut. Kemudian untuk memudahkan perusahaan melakukan pengawasan dan pengendalian. Jadi ini seperti yang di atas tadi memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol penggunaan keuangan negara. Kemudian bahan rujukan jika terjadi kecurangan pegawai atau pencurian dalam perusahaan. Jika barang-barang tersebut sudah masuk daftar inventarisasi dapat dihitung sesuai jumlahnya. Apabila terjadi pengurangan jumlah maka dapat dilakukan penyelidikan apakah barang tersebut hilang atau mungkin diambil oleh pegawai. Kemudian untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuk barang termasuk barang hibah atau pemberian. Jadi di inventarisasi ini ditulis daftar barang yang masuk ataupun yang keluar atau sudah tidak dapat digunakan termasuk barang-barang pemberian dari hasil kerjasama dengan perusahaan lain atau bantuan dari pemerintah. Kemudian ada manfaat dari inventarisasi. Nah, mungkin ada yang bisa membantu membacakannya ya. Mungkin saya minta tolong Mas Dimas Cito untuk membacakan manfaatnya. Baik Pak. Jadi yang pertama manfaatnya yaitu informasi data dalam rangka menyusun rencana barang apa yang dibutuhkan menjadi pedoman bagi penyalur barang. Selanjutnya mempercepat proses pemeriksaan apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Yang selanjutnya menyajikan data mengenai kondisi barang sudah rusak atau masih bagus barang tersebut. Dan yang terakhir menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi atau perusahaan selanjutnya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya Mas Dimas Cito. Mungkin bisa Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, informasi data dalam rangka menyusun rencana apa yang dibutuhkan sudah tersedia secara lengkap dan akurat. Jadi inventarisasi di sini digunakan sebagai informasi data mengenai barang-barang yang ada di dalam perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Jadi saat perusahaan akan melakukan kegiatan biasanya membutuhkan barang-barang yang akan digunakan. Apabila informasi sudah didapat maka dapat dilaksanakan kegiatan tersebut secara baik dan lancar sampai akhir acara. Kemudian menjadi pedoman bagi penyaluran barang. Dalam inventarisasi ini, barang-barang tersebut akan disalurkan kepada bagian-bagian yang membutuhkannya. Misalnya di bagian komputer atau laptop untuk pegawai-pegawai administrasi dan sebagainya. Kemudian untuk
proses apabila terjadi sesuatu yang tidak beres. Jadi inventarisasi di sini dapat dilaksanakan untuk mengecek sesuatu mengenai barang tersebut secara cepat. Contohnya apabila ada barang yang sudah rusak, dapat dengan cepat dituliskan di laporan acara berita acara pengecekan inventarisasi agar segera bisa ditanggulangi oleh perusahaan. Kemudian menyajikan data mengenai kondisi barang sudah rusak atau masih bagus. Jika sudah tercatat mengenai kondisi barangnya, apabila barang tersebut masih bagus, maka dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila barang tersebut sudah rusak, dapat dilakukan perbaikan atau bahkan pembelian barang baru sebagai penunjang kegiatan. Selanjutnya, menyajikan data yang tepat sebagai bahan pertimbangan anggaran belanja sebuah instansi atau perusahaan. Dalam hal ini, inventarisasi digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menggunakan anggaran belanja tahunannya, apakah untuk membeli barang-barang baru yang sudah tidak dapat digunakan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dan bahkan pembangunan pada perusahaan tersebut. Mungkin itu saja bisa dapat Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan mungkin cukup satu saja, nanti yang lain bisa melakukan pertanyaan di WhatsApp grup kelas ya. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Nabi. Baik. Jadi apa pentingnya inventarisasi bagi suatu perusahaan? Ya, pertanyaan sangat bagus ya Mas Nabi ya. Jadi inventarisasi ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengetahui posisi dan lokasi stok barang di gudang secara tepat dan cermat. Namun untuk mengetahui lokasi stok yang tepat bukan satu-satunya manfaat yang bisa didapat dari inventarisasi ini. Tentu manfaatnya lebih dari itu, seperti dapat mengintegrasi secara efektif tentang inventarisasi perusahaan tersebut, bahwa lokasi barang yang dicatat sudah sesuai dan memastikan persediaan barang selalu ada. Jadi manfaatnya banyak sekali bagi perusahaan seperti yang sudah Bapak saya jelaskan tadi. Mungkin sebelum Bapak tutup, Bapak mau memberikan satu pertanyaan yang bisa dijawab satu persatu ya. Coba sebutkan barang-barang yang bisa masuk ke dalam barang inventarisasi, tapi barang tersebut bukan barang yang digunakan dalam kegiatan kantor. Jadi barang yang dimaksud Bapak di sini barang penunjang dalam kantor tersebut. Mungkin salah satu-satu bisa berpendapat, silakan. Saya Pak, Ya, Mas Samad, apa Mas Samad? contohnya mobil perusahaan Pak. Ya, bagus Mas Samad. Mungkin ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Habib. Menurut saya itu ada AC, TV, dan alat hotspot perusahaan. Ya, bagus Mas Habib. Mungkin yang lain? Saya Pak, Ya, Mas Dimas. mungkin meja kursi kantor Pak. Ya, bagus. Mungkin ada yang lain lagi? Saya Pak, Ya, Mas Udin, mungkin silakan. gelas, piring, dan dispenser. Ya, sudah bentuk semuanya. Jadi, barang-barang yang masuk dalam daftar inventarisasi ini bukan hanya barang-barang yang digunakan dalam keseharian para karyawan kantor. Bisa jadi barang-barang tersebut adalah barang-barang penunjang seperti yang sudah disebutkan tadi. Barang ini milik perusahaan dan masuk daftar inventarisasi untuk mengecek barang tersebut. Jadi inventarisasi ini sangat penting bagi perusahaan dan negara dalam melaksanakan penyaluran keuangan yang dianggarkan pada 1 tahun kerja dari negara atau perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Sebelum Bapak tutup, mungkin semuanya bisa on cam ya untuk melihat kalian satu persatu. Sebentar saja mungkin.
Ya, cukup. Terima kasih ya untuk anak-anak undangannya pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada siang hari ini. Ada malamnya Bapak mohon maaf. Dan kita semoga dipertemukan pada pertemuan minggu depan dalam keadaan yang sehat seperti sekarang ini. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.